Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenita Bella Agustin. Saya dari kelompok 2 pada mata kuliah Psikologi Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari psikologi dakwah. Secara harfiah, psikologi artinya ilmu jiwa yang berasal dari kata Yunani yaitu psyche, jiwa, dan logos artinya ilmu. Namun di sini bukan menjelaskan tentang ilmu kejiwaan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk mengetahui gambaran kejiwaannya. Dan dakwah artinya satu proses untuk mengajak manusia supaya bisa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pengertian dari psikologi dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia supaya mengetahui gambaran dari kejiwaan manusia tersebut supaya bisa diarahkan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dipersingkat dengan dakwah dengan pendekatan kejiwaannya. Oke, yang selanjutnya adalah objek psikologi dakwah. Dalam kamus ilmiah, objek artinya adalah sasaran, hal, perkara, atau pokok pembicaraan. Setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki objeknya masing-masing, baik itu objek material ataupun formal. Nah, objek material itu berasal dari beberapa cabang ilmu yang sama, tapi tidak satupun ilmu pengetahuan memiliki objek formal yang sama. Kenapa begitu? Karena objek formal itu yang menjadi pembeda antara ilmu satu dengan yang lainnya. Psikologi dakwah itu gabungan dari psikologi dan juga dakwah. Nah, mereka itu mempunyai objek pembahasannya masing-masing yang menjadi pembeda antara ilmu lain, baik itu secara objek material maupun formal. Objek material dari psikologi dakwah adalah manusia yang menjadi objek dari psikologi dan sasaran dakwah, dan kemudian yang menjadi objek formalnya adalah setiap hidup kejiwaan atau tingkah laku manusia yang menjadi proses dalam dakwah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Wahyu Mainanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Mainanda akan menjelaskan tentang hubungan psikologi dakwah dengan ilmu-ilmu lain dan apa saja sih tujuan dan manfaat dari psikologi dakwah. Salah satu tanggung jawab umat Islam adalah mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan umat. Aktivitas proses islamisasi tidak terlepas dari subjek dakwah atau dai yang harus menguasai tentang berbagai disiplin ilmu dakwah. Lebih dari itu, dengan pengalaman dan pengetahuan yang erat hubungannya dengan sesama atau objek dakwah, yakni manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Nah, salah satu hubungan psikologi dakwah dengan ilmu-ilmu lain yaitu salah satu contohnya dengan sosiologi. Sosiologi dan psikologi sebagai perangkat atau alat bantu untuk terencananya suatu program dan lebih terarahnya aktivitas dakwah yang efektif dan tercapainya tujuan. Dan dakwah tersebut menemukan urgensinya. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis dalam dakwah memiliki peran penting bagi para dai yang mengharapkan aktivitas dakwahnya meraih sukses atau kesuksesan dalam proses perubahan tingkah laku manusia dari gejala sikap yang cenderung menghancurkan moral umat menuju religiusitas kehidupan yang baik, moralitas dan bertanggung jawab, sehingga akan terwujud tatanan kehidupan yang damai sentosa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi apa tujuan dan manfaat psikologi dakwah. Seseorang dai atau juru dakwah yang mempelajari psikologi janganlah mengharap bahwa mendapatkan jawaban atas semua masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan tingkah laku masyarakat atau sasarannya. Psikologi tidak menyediakan resep untuk segala jenis penyakit dalam bidang dakwah. Kalau demikian, apa sih sebenarnya tujuan dari juru dakwah mempelajari psikologi?
Tujuan psikologi dakwah adalah membantu dan memberikan pandangan kepada para dai tentang tingkah laku atau perilaku mad'u dan hal-hal yang mempengaruhi tingkah laku tersebut yang berkaitan dengan aspek kejiwaan atau psikis, sehingga mempermudah para dai untuk mengajak mereka kepada apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama yang dibawakan oleh aparat dakwah atau penerang agama. Memberikan pandangan tentang mungkinnya dilakukan perubahan tingkah laku atau sikap mental psikologis sasaran dakwah sesuai dengan pola kehidupan yang dikehendaki oleh aparat dakwah atau agama itu. Manfaat dari mempelajari psikologi dakwah ada beberapa manfaat, yaitu untuk memperoleh paham tentang gejala-gejala jiwa dan pengertian yang lebih sempurna tentang tingkah laku sesama manusia pada umumnya dan anak-anak pada khususnya. Untuk mengetahui kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuan jiwa sebagai sarana untuk mengenal tingkah laku manusia atau seorang anak. Nah, yang ketiga yaitu untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan dengan baik. Nah, jadi mempelajari ilmu psikologi itu bukanlah hal yang baru bagi seseorang, karena orang dewasa yang normal sedikit banyak telah mengetahui psikologi, meskipun pengetahuan mereka itu tidak sistematis. Oleh karena itu, siapa saja yang dapat mengetahui psikologi, ia akan dapat menempatkan dirinya sedemikian di mana ia berada. Nah, oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang mengenai hubungan psikologi dakwah dengan ilmu-ilmu lain, dan juga apa saja tujuan dan manfaat dari kita mempelajari psikologi dakwah tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.